Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi kita di meja belajar Complex Made Easy. Dalam video ini, saya Irsyad hari ini akan melakukan pembahasan dari beberapa soal berhubungan dengan complex number. Soal-soal yang saya ambil ini adalah dari soal past paper Cambridge. Langsung aja kita lihat soalnya. Oke, nah setelah kita telah membahas argan diagram dan lokus tadi, sekarang kita waktunya untuk melihat beberapa soal past paper Cambridge tentang complex number ini. Nah, problem 1. Solve the equation ini giving your answers in the form x plus iy where x and y are real. Solusinya gimana kalau begini? Ini kan sebenarnya cuma persamaan kuadrat biasa ya kan? Berarti tinggal dimasukin aja ke rumus min b plus minus akar b kuadrat 4ac per 2 aja sebenarnya. Jadi kita masukin dulu angkanya. Jadi A-nya itu adalah 1 tambah 2i, B-nya adalah 4, C-nya adalah min 1 min buka kurung 1 min 2i. Nah, kita masukin dulu angkanya. Nah, karena nih B-nya ini kita masukin. Nah, kalau ada perkaliannya kayak gini kan 1 tambah 2i, 1 min 2i. Jadi ini kita kali kembang aja ini. Jadi 1 kan a kuadrat min b kuadrat ini. A plus b a min b. Hasilnya adalah a kuadrat min b kuadrat. Karena b-nya adalah karena ini adalah 4i kuadrat jadi min 4, jadinya hasilnya 1 tambah 4. Jadi kedipin aja ya, kalau ada bentuk kayak gini tinggal dikedipin aja. 1 tambah 2, 1 tambah a kuadrat tambah b kuadrat. Ya udah, ini kita udah kedipin. Terus jadinya begini. Nah, hasil akhirnya begini. Tapi ini belum selesai, karena masih plus minus. Kita harus cari W1 sama W2 nya. Nah, sekarang kita masuk ke yang namanya complex division. Supaya kita bisa ngebagi dengan angka kompleks, ini prinsipnya kurang lebih hampir sama dengan perasionalan menyebut, yaitu dikali dengan sekawannya ya. Atau kalau di complex number istilahnya konjugatnya. Jadi ini dikali dengan 2 min 4i per 2 min 4i. Nah, sama kayak tadi yang ini kedipin 2 kuadrat 4 tambah 4 tambah 4 kuadrat 16 ya. Berarti 4 tambah 16 bawahnya per 20 menjadi 4 min 8i per 20. Ini sebenarnya udah tergantung, udah dihitung selesai, tapi jika ingin bentuk ini sebenarnya udah dianggap selesai, tapi agak lebih baik jika tulisnya dalam bentuk pisahan nih kayak gini. Ini lebih bagus. Tapi bentuk ini sebenarnya dihitung udah selesai karena udah nggak bisa diapa-apain lagi. Sama ya dengan W2-nya. W2-nya berarti tinggal di yang tadi plus ini minus, ini jadi min 10. Min 10 dikali 2 min 4i jadinya min 2. Nah, kurang lebih seperti itu. Sekarang kita lanjut ke problem 2. Problem 2 ada 2 soal ya. Yang pertama gini. Yang pertama ini kita pakai complex division. Jadi gini, kita udah tahu nilai z-nya berapa. Jadi tinggal kita masukin aja ya. Yang pertama, w sama dengan 1 plus i tambah i per i 1 plus i tambah 2. Tinggal ya udah kita buka kurung, terus ntar jadi begini. 1 tambah 2i per 1 min 1 tambah 2i per i min 1. Nah, ini kita kali konjugatnya. Nah, inget ya, konjugat itu berarti yang dirubah tanda yang di imajiner yang bukan jadi ini min i plus 1 kalau bukan i min 1 ya. Dikali dikedipin 1 kuadrat tambah 1 kuadrat 2, jadi dikali kembang 1. Ini 1, ini min i, ini 2, ini plus 2 ya. Jadi 3 plus i per 2. Jadi jawabannya itu ya. Ini jawabannya ya. Atau jika ingin bentuk akhir. Nah. Yang kedua, given that instead w equals z and the real part of z is negative, find z, giving your answer in the form x plus iy where x and y are real. Ya udah, berarti kita dikasih tahu w sama dengan z ya. Kita ubah aja w sama dengan z. Z sama dengan z per 1 per iz plus 2.
Dan kita dikasih tahu bahwa bagian real Z lebih kecil dari 0. Nah, kita pindahin IZ plus 2-nya, terus kita kaliin ya jadi IZ kuadrat plus 2Z min Z min 1O sama dengan 0. Nah, kalau bentuk kayak gini kita ini udah masuk persamaan kuadrat kayak yang tadi ya. Tinggal kita masukin ke rumus. A-nya adalah I, B-nya adalah 1, dan C-nya adalah min I. Jadi min 1 plus minus 1 kuadrat sama dengan 1 dikurang 4I min I. Jadi 4 tambah I kuadrat, 4 kali I kuadrat sama dengan min 1 plus minus akar min 3 per 2I. Atau min 1 plus minus I akar 3 per 2I. Nah, sekarang kita cari Z1, Z2-nya. Z1-nya kita coba yang plus dulu. Min 1 plus I akar 3 per 2I. Nah, sebenarnya ini dikali I per I sebenarnya udah cukup. Tapi ya, sebenarnya ini dikali I per I aja sebenarnya udah cukup. Nggak usah pakai 2I juga. Tapi di sini kita pakai 2i aja supaya lebih ngerti. Nah, maka hasilnya kayak gini. Nah, tadi kan di sini dikasih tahu bahwa real part of Z lebih kecil dari 0. Akar 3 plus 2 lebih besar dari 0, maka ini bukan jawabannya ya. Sekarang kita cobain Z2. Min 1 min I akar 3 per 2i. Sama kayak tadi dikali dengan 2i per 2i sama dengan min 2i plus 2 akar 3 per min 4. Kita pisahin jadinya min 3 akar 2 min akar 3 per 2 tambah 1 plus 2i. Karena ini lebih kecil dari 0, maka jawabannya yang ini ya. Ini jawabannya. Oke, problem 3. Complex number W and Z are defined by W equals 5 plus 3i and Z equals 4 plus i. Find WZ and hence by considering argument show that ini. Nah, tadi saya belum sempat jelasin di argumen, tapi ada sifat khusus untuk menghitung argumen, di mana argumen W dikali argumen WZ sama dengan argumen W ditambah argumen Z. Dengan konsep ini berarti argumen W per Z sama dengan argumen W dikurang argumen Z. Nah, jadi pertama kita cari dulu WZ dalam bentuk kartesian. Tinggal kita kali aja 5 tambah 3i dikali 4 tambah i. Kali kembang, 5 kali 4 20. Oke, kita kali kembang. 5 kali 4 20. 5 kali i 5i. 3i kali 4 12i. 3i kali i min 3 ya. Berarti ntar jawabannya 3. Berarti jawabannya jadi 17 tambah 17i. Nah, sekarang kita cari argumen W sama argumen Z berapa. Gampang ya nyarinya. Argumen W sama dengan tan min 1 ini per ini 3 per 5. Tan min 1 3 per 5. Dan argumen Z tinggal I per 4 ya. Jadi tan min 1 1 per 4. Sekarang argumen WZ berapa? Gampangnya dari sini nih. Argumen WZ sama dengan tan min 1 17 per 17 atau tan min 1 dari 1. Tan min 1 dari 1 adalah 1/4 pi. Menggunakan konsep ini, maka terbukti bahwa tan min 1 3 per 5 tambah tan min 1 1/4 sama dengan 1/4 pi. Nah, ini soal terakhir. 1. On a sketch of an Argand diagram, shade the region whose points represent complex number satisfying the inequalities ini. Dan yang kedua, calculate the maximum value of argument Z for points lying in the shaded region. Nah, ini konsepnya adalah locus drawing, jadi kita akan pindah lagi ke OneNote setelah ini. Oke, sekarang kita dari OneNote, sekarang kita udah bisa ngerjain soal ini. Nah, on the sketch of Argand diagram, shade the region. Jadi pertama kita cari dulu yang ini nih. Salah, hapusannya. Ini yang ini. Z min 2 min I sama dengan lebih kecil atau sama dengan dari 1. Yang artinya adalah U-nya 2 plus 1. Nah, kita gambar lokusnya. Radiusnya berapa? 1 ya. Ini tinggal kita gambar lokusnya, radiusnya 1 mengelilingi titik itu. Nah, ini lokusnya. Udah selesai belum? Belum. Kalau ini itu sama dengan, tapi kan ini lebih kecil dari lebih kecil dari 1. Berarti harusnya ini di shading karena jawabannya yang itu. Semua poin dalam sini itu yang memenuhi inequalities yang ini. Sekarang kita coba lihat yang kedua. Z min I lebih kecil dari Z min 2. Jadi U-nya berapa? U-nya 1, V-nya 2. Kita tandain titiknya 1, 2.
Kalau bentuk yang ini berarti perpendicular bisector ya. Jadi kita gambar dulu garis penghubungnya. Terus kita bikin deh perpendicular bisector dari garis itu. Nih. Bentar, warnanya salah. Nah. Ini. Sekarang itu kan sama dengan kalau inequalities yang di shading yang mana? Nih, kalau bentuknya seperti ini, yang di shading adalah yang mengarah, yang bentuknya gini nih. Berarti kalau ini z min lebih kecil dari z min 2, berarti poin-poin yang memenuhi adalah poin di sebelah yang i. Kalau ini lebih besar dari z min 2, berarti poin-poin yang memenuhi adalah poin-poin yang di area z2 gitu. Gampangnya gitu, lihat aja tandanya. Nah, berarti yang memenuhi ini dan ini apa? Area ini ya. Nih. Ini yang memenuhi area ini. Dah, nomor 1 selesai. Sekarang nomor 2. Calculate the maximum of argument z for points lying in the shaded region. Nah, ini sekarang kita udah punya gambarnya. Oh ya, kalau soal kayak gini nggak jadi deh. Soalnya ini disuruh gambar ya. Jadi harus digambar, poinnya 4. Sekarang kita coba metodenya, saya pakai metode geometri. Kan ini radiusnya 1 nih. Ini 1 ya, dari soal tadi. Berarti sini 1 ya. Ke sini juga. Nah, titik terluarnya apa? Yaitu nilai Z yang menyerempet lingkaran. Nah ini kan paling gede, argumen paling gede kan. Nah, titik ini kan argumen paling gede di sini kan, di mana dia penyerempet. Nah, karena lingkaran berarti ini juga radiusnya 1. Yang ini. Kalau yang ini radiusnya 2 ya. Karena kan ini poin ini 2 ya. Jadi ini radiusnya bukan 2 tapi. Ini 2 dari sini ke sini. Yang ini bukan 2, yang ini. Salah. Nah, argumen Z yang mana? Yang ini nih argumen Z nih. Biar jelas kita kasih warna merah. Kalau ini coba ini kita cari dulu yang ini ya. Nah, tan theta sama dengan 1/2. Berarti tetanya adalah tan 1/2. Kita cari dulu panjang yang ini. 1 tambah 4 sama dengan 5. Diakarin berarti akar 5 ya ini panjangnya. Kalau ini sama, sudut ini sama, berarti ini 2 ya, ini kongruen. Sama-sama 90 juga kan di sini. Sisi sudut, berarti kongruennya ini sama ini. Berarti sudut yang ini juga sama. Gedenya tan pangkat min 1 dari 1/2. Berarti argumennya berapa? Yaitu 2 tan pangkat min 1 dari 1/2. Berapakah itu? Kita masukin aja ke kalkulator. Pastikan kalkulator dalam bentuk radian. Tan pangkat min 1 1/2 dikali 2 sekitar 0,93. Jawabannya segitu ya. Jadi yang ini jawabannya sekitar 0,93 radian. Nah, soal yang tadi berarti menandakan berakhirnya sesi kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Jika ada yang benar datangnya dari Allah, jika ada yang salah datangnya dari saya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di episode Meja Belajar selanjutnya.